Salam guru hebat. Pandemik belum berakhir. Tetap jaga prokes, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di kerumunan. Pada masa pandemik ini, saya Sumiati, guru SMP Negeri 2 Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, melaksanakan pembelajaran kolaborasi berdiferensiasi sebagai upaya saya untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Tambakrejo. Pandemik merebak pada Maret 2020. Siswa, guru diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Namun, tidak semua siswa bisa melaksanakan pembelajaran daring karena terkendala sinyal. Contohnya, SMP Negeri 2 Tambakrejo yang letaknya di bawah perbukitan dan pegunungan. Ini sangat sulit sekali mendapatkan sinyal. Dari hasil pendataan, hanya 30% saja siswa kita yang bisa melaksanakan pembelajaran daring. Berdasarkan arahan dari Bapak Pengawas, kita disarankan untuk melaksanakan pembelajaran luring. Hal ini disambut baik oleh pihak sekolah. Akhirnya kami SMP Negeri 2 Tambakrejo melakukan satu kebijakan agar teman-teman guru itu membuat satu model pembelajaran kolaboratif antara 2 mapel, 3 mapel, atau terserah mereka mau mengadakan berapa. Karena dengan pembelajaran kolaboratif ini nanti akan sangat efektif dan efisien. Dalam satu kali tatap muka, anak akan mendapatkan 2-3 tujuan pembelajaran. Salah satunya Ibu Sumiati, itu salah satu guru dari SMP kita ini yang sangat reaktif, artinya cepat tanggap. Begitu kebijakan dikeluarkan, beliau langsung mengadakan kolaborasi dengan beberapa teman. Berdasarkan diagnosa kebutuhan siswa-siswi kita memerlukan pembelajaran yang menyenangkan, simpel, dan mudah dipahami. Sedangkan dari kesiapan siswa, mereka tidak siap dengan pembelajaran daring. Dengan jumlah guru yang terbatas hanya 12 orang, maka disepakati untuk melakukan pembelajaran kolaborasi berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran kolaborasi, kita membuat perencanaan terlebih dahulu. Berdiskusi dengan teman lain mapel, kemudian menentukan KD-KD yang bisa dikolaborasikan, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian membuat rencana kerja, serta membuat penilaian sebagai hasil belajar siswa. Perencanaan siap, kita langsung terjun untuk melaksanakan pembelajaran luring. Beberapa pembelajaran yang sudah saya lakukan, diantaranya adalah kolaborasi antara IPA dengan Penjaskes. Siswa melakukan gerakan-gerakan pemanasan sebelum gerakan inti. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri yang terdapat pada gerakan pemanasan. Siswa jadi paham dalam gerakan pemanasan melibatkan persendian. Kemudian, tak kalah menariknya, kolaborasi IPA dengan PAI. Dengan topik perjudian, minuman keras, perkelahian, dan zat adiktif. Pembelajaran ini sangat kontekstual dengan kondisi saat ini di masyarakat. Perkelahian antar pelajar, perkelahian antar kelompok persilatan, mabuk-mabukan, dan perjudian online yang marak di mana-mana. Siswa jadi paham jika kegiatan itu dilarang dalam surat Al-Maidah ayat 91. Selain itu, siswa juga tahu bahwa alkohol yang mudah terbakar tidak baik jika dikonsumsi tubuh kita secara terus-menerus. Masih topik yang sama, saya menambah kolaboran, yaitu mapel bahasa Indonesia. Di sini, anak-anak diberi tips cara membuat teks berita, sehingga anak-anak nantinya akan terampil dalam membuat teks berita, baik itu secara online maupun offline. Praktek berikutnya yang
saya lakukan adalah IPA dengan PKN, pokok bahasan keragaman makhluk hidup dalam kebinekaan. Materi ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang beragam suku, budaya, bahasa, dan keunikan. Siswa-siswi diajak kolaborasi dengan sesama teman untuk melakukan diskusi, untuk mengidentifikasi suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian siswa-siswi ini akhirnya paham bahwa keberagaman yang terjadi di Indonesia itu bisa dilihat dari ciri-ciri biologis, bentuk rambut, warna kulit, bentuk wajah, dan bentuk mata. Dari keberagaman itu didapatkan dalam satu kebinekaan, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, satu Indonesia. Selanjutnya, kolaborasi IPA dengan prakarya. Pokok bahasan, keseimbangan gizi yang dapat meningkatkan imun kita. Di sini siswa dapat mengolah bahan mentah menjadi makanan siap saji dengan komposisi yang seimbang serta mengidentifikasi nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya, meliputi protein, karbohidrat, lemak, dan mineral serta vitamin yang saat ini dibutuhkan pada saat COVID. Vitamin cukup bagi tubuh kita. Siswa-siswi jadi paham dan senang karena materi ini menyajikan keberagaman makanan dengan nutrisinya. Praktik baik saya yang masih sama, prakarya dengan IPA, tetapi beda topik, sayangi bumi kita. Topik ini juga sangat kontekstual karena kondisi bumi kita yang banyak sekali sampah di mana-mana. Dengan pembelajaran ini, siswa-siswi kita diharapkan tergerak untuk memanfaatkan sampah-sampah organik dan anorganik untuk dijadikan kerajinan dan produk-produk yang bisa diperjualbelikan. Siswa-siswa juga terampil dalam membuat poster sayangi bumi kita. Setelah beberapa praktik baik saya lakukan, saya melakukan evaluasi. Dan ternyata siswa-siswi kita itu senang, semangat, dan paham dengan pembelajaran kolaborasi ini. Ini ditunjukkan dengan nilai hasil siswa yang meningkat. Setelah mengikuti pembelajaran kolaborasi antara IPA dan PPKN, nilai saya 80. Kemudian sesama teman kolaborasi juga merasakan senang. Setelah saya mengikuti kolaborasi, saya justru menjadi penasaran untuk selalu menggali lagi dengan mapel-mapel yang lain. Sehingga terima kasih untuk Busum karena sudah memberikan motivasi dan daya tarik tersendiri bagi saya selaku guru PKN. Terima kasih. Pembelajaran ini menurut saya sangat kontekstual, lebih bermakna dan menyenangkan. Saya ingin belajar yang menyenangkan, simpel, dan mudah dipahami. Sebagai tindak lanjut praktek baik saya akan melakukan kolaborasi dengan teman lain mapel yang belum pernah melakukan pembelajaran kolaborasi. Kemudian dengan teman yang sudah pernah berkolaborasi dengan saya, akan saya cari topik-topik yang menarik yang bisa digabungkan yang akan dijadikan pembelajaran kolaborasi berdiferensiasi. Semoga praktik baik saya ini bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru hebat, semangat!